Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ngasuh ngobrol sore. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan di puasa hari ke-6 ini sobat semua sehat walafiat. Hari ini terutama buat teman-teman yang sedang berikhtiar mencari nafkah. Mudah-mudahan berkah dan selalu bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali ini bersama Kang Nana dalam acara Ngaso ya. Kita akan ngobrol seru dan untuk kali ini Ngaso khusus membahas seputar ibadah puasa Ramadan. Sebelum lanjut, ayo kita tekan dulu tuh tombol yang itu tuh yang subscribe dan like-nya biar program Ngaso bersama teman-teman Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa semakin berkualitas dan bagus. Baik, oke. Kali ini Kang Nana ditemani kembali oleh Om kita nih, Om Ustadz Sabto Wibowo. Assalamualaikum Om Ustadz. Waalaikumsalam. Dari ke-6 Om. Betul. Berasa ya? Betul. Luar biasa ini. Om tadi saya itu Om disuruh nih sebelum berangkat kemari disuruh coba icip-icip masakan Om mau istri saya Om. Nah itu gimana tuh? Saya mau nanya nih dari ini batal apa enggak? Tapi ini sekalian mumpung tema hari kita hari ini Om soal hal-hal yang membatalkan pahala puasa ataupun yang membatalkan puasa secara Jadi pertama yang membatalkan puasanya dulu, baru yang kedua membatalkan pahalanya. Ini apa aja nih? Silakan Om. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin nayyarat wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil muhasabat anil hasanati was sayyiat amma ba'du. Jadi berbicara tentang ibadah puasa, lagi-lagi sebagaimana yang telah saya katakan pada episode sebelumnya, harus dilandasi dengan ilmu. Jangan sampai kita puasa ini hanya ikut-ikutan, tidak dilandasi dengan ilmu yang akhirnya malah menyebabkan puasa kita sia-sia karena tidak bisa mengontrol apa-apa saja yang dapat membatalkan puasa maupun membatalkan pahala puasanya. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat 187 surah Al-Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal khaytil abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma aqimus siyama ilal lail. Makan dan minumlah kamu sehingga nampak perbedaan antara benang putih dengan benang hitam atau terbitnya fajar, kemudian sempurnakanlah puasamu hingga malam hari. Nah, jadi dimulainya puasa itu sejak terbit fajar. Maka sejak terbit fajar inilah kita harus menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apa itu yang membatalkan puasa? Segala sesuatu yang masuk ke dalam celah kerongkongan kita, sekecil apapun ya, maka itu dapat membatalkan puasa. Jadi apakah itu makanan, minuman atau apapun itu yang sejenisnya walaupun kecil tapi bisa menembus ke dalam kerongkongan kita, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Termasuk di zaman modern ini, walaupun tidak melalui mulut, misalnya dengan suntik, yang mana suntikan itu bisa memasukkan vitamin atau zat-zat suplemen yang dapat memperkuat tenaga kita atau memperbaiki rongga-rongga tubuh kita yang mungkin sedang sakit, maka itu membatalkan puasa kita. Jadi bukan hanya, jangan berpikiran sempit ya, jangan berpikiran sempit, saya nggak makan, nggak minum, tapi diinfus gitu, itu sama bohong gitu ya. Karena kan infus itu memasukkan energi, memasukkan vitamin atau tenaga ke dalam tubuh kita. Dan kondisinya lagi sakit ya Om Ustadz ya? Iya, jadi itu batal. Atau kayak suntikan-suntikan yang berfungsi untuk mengobati
tubuh kita yang sedang sakit itu juga membatalkan puasa seperti itu. Maka itu jangan berpikiran yang terlalu sempit seperti itu. Kemudian hal-hal yang dapat mengeluarkan air mani atau sperma kita, tidak harus bersetubuh, tidak harus berhubungan suami istri, apalagi itu ya pasti batal. Nah, hal-hal yang selain itu kalau dapat memancing keluarnya sperma kita atau keluar air mani kita, maka itu membatalkan puasa. Kecuali keluar air mani yang disebabkan mimpi, itu tidak batal. Karena itu bukan kehendak kita kan. Nah, kita niatnya hanya istirahat, tidur siang misalnya, ternyata tidur itu mimpi yang mengakibatkan keluar air mani, itu tidak batal. Tapi kalau ada hal-hal lain misalnya yang sengaja kita lakukan, onani atau apa yang lain, itu maka membatalkan puasa kita. Karena itu mengeluarkan spermanya disengaja. Kemudian yang mengeluarkan, yang bisa membatalkan puasa juga adalah muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Nah, muntah yang disengaja, misalnya dengan menusuk-nusuk ke dalam tenggorokan atau ke hidung, atau sengaja udah tahu hidung kita nggak kuat mencium aroma masakan, malah nyamperin orang yang lagi masak gitu. Itu kan menyengaja, itu namanya membatalkan puasa. Tapi kalau muntah yang tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Itu yang pokok ya. Selebihnya ada perbedaan para ulama. Ada perbedaan para ulama, diantaranya kaitannya dengan 9 lubang yang ada di dalam anggota tubuh kita. Maka kalau ada yang sampai masuk ke 9 lubang itu membatalkan. Tapi itu terjadi perbedaan di antara para ulama. Pokoknya yang pokok-pokok itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau kayak kasus saya tadi tuh Om, diminta buat icip atau bisa istri-istri kita atau ibu-ibu rumah tangga di rumah buat sekedar merasakan nih udah ada bumbunya atau udah ada rasanya betul. Sekedar diicip gimana tuh Om? Kalau tidak tertelan tidak batal. Tidak. Oh iya. Kalau tidak tertelan ya. Tapi ya kalau menurut saya sih yang bertugas itu orang-orang yang berkepentingan sajalah. Iya. Jadi kalau tiba-tiba disuruh ya Om. Ya misalnya yang masakan istrinya Pak Sena, ya sudah istrinya saja yang menjilat gitu. Nggak usah nyuruh-nyuruh Pak Sena menjilat gitu kan. Iya nanti hilang ya Om. Iya gitu. Lanjut. Tapi biasanya orang-orang yang tes. Tapi biasanya orang-orang yang sudah sering memasak itu mereka udah punya takaran tersendiri dan takarannya itu pas gitu. Oh iya. Nah, contohnya ibu saya gitu. Iya. Nah, kalau sekarang itu udah nggak pakai dicicip-cicipin lagi, tapi rasanya udah pas gitu. Pas. Nah, jadi gitu biasanya gitu. Tapi kalau untuk yang belum sekedar dijilat saja, jangan sampai tertelan, itu tidak membatalkan. Dan itu betul-betul harus ada kebutuhan ya. Iya. Awas, jangan sembarang orang, setiap orang main jilat-jilat aja gitu. Kalau tukang masak, ibu-ibu kita itu masih bisa dibenarkan. Kalau yang lain yang tidak ada kepentingannya ya untuk apa gitu kan? Nah, seperti itu. Jangan sering-sering ngicip juga ya Om ya. Iya, seperti itu. Sesuai kebutuhan. Iya. Baik, sobat ngaso, berarti yang membatalkan secara lahir tadi Om ya, secara langsung itu syaratnya adalah atau intinya adalah yang ada zat ya atau benda yang memasuki bagian tubuh kita yaitu lewat dari tenggorokan ya Om ya. Betul sekali. Ataupun yang keluar dari tubuh kita yang melewati tenggorokan, atau muntah misalnya ataupun suntik infus dan sebagainya. Ya, muntah kalau yang disengaja. Yang disengaja. Kalau yang tidak disengaja tidak. Ya tidak apa-apa, yaitu bisa membatalkan puasa. Yang sifatnya pahala puasa apa yang batal? Iya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash."
berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tidak mendapatkan apa-apa melainkan hanya lapar dan dahaga saja. Ini disebabkan karena dia tidak bisa mengendalikan panca inderanya. Jadi puasanya itu hanya sebatas puasa orang awam yang hanya menahan lapar dan haus dan hubungan seks, tapi tidak bisa mengendalikan panca inderanya. Maka di dalam ibadah puasa ini hendaknya kita harus mampu mengendalikan panca indera kita agar pahala puasa kita tidak batal atau tidak hilang. Di antaranya yang dapat membatalkan pahala puasa itu adalah sumpah palsu. Sumpah palsu. Nah, sumpah palsu ini hati-hati ya. Apalagi orang-orang yang sedang berperkara di pengadilan, ini jangan sampai terjebak dalam hal-hal semacam ini. Kemudian yang kedua adalah ghibah. Ya, artinya ghibah itu adalah membicarakan keburukan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain. Nah, mengenai ghibah ini ada suatu riwayat, walaupun hadisnya ini masih diperselisihkan ya, konon katanya hadisnya ini lemah, tapi bisa dijadikan sebagai ya sekedar untuk peringatan bahwa ada dua orang wanita datang kepada Rasulullah SAW memohon izin kepada Rasulullah untuk berbuka karena tidak kuat, kondisi tubuhnya sedang lemah, minta izin untuk berbuka. Rasulullah mengizinkan dengan syarat ia memuntahkan dulu apa yang ada di dalam perutnya. Lantas ketika mereka berdua ini memuntahkan yang ada dalam perutnya ini, maka keluarlah daging-daging yang seperti daging manusia. Ini disebabkan apa? Karena mereka membicarakan keburukan saudara-saudaranya, membicarakan keburukan teman-temannya. Nah, ini seperti ini. Walaupun memang hadis ini masih diperselisihkan tentang kesahihannya, namun setidak-tidaknya ini menjadi suatu peringatan buat kita hendaknya di dalam berpuasa, bahkan bukan hanya puasa, larangan berghibah, membicarakan keburukan orang lain juga di luar bulan puasa pun kita harus menjaga, tidak boleh melakukan itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah an-nazar bisyahawat, memandang dengan syahwat. Nah, ini ya, memandang lawan jenis yang cantik, yang manis, yang mempesona, yang menimbulkan syahwat dengan penuh syahwat pandangannya, maka ini juga membatalkan pahala puasa. Kemudian telinga kita juga jangan sampai mendengarkan hal-hal yang sifatnya porno, mungkin pembicaraan yang agak jorok ya, yang mengarah ke pembicaraan seks ya, seksual, atau mungkin mendengarkan suara-suara yang mendesah yang sehingga membangkitkan birahi semacam itu. Nah, ini hendaknya juga dijaga, jangan sampai mendengarkan hal-hal yang semacam itu agar pahala puasa kita tidak batal. Kemudian juga berdusta. Berdusta atau berbohong ini juga menghilangkan pahala puasa. Nah, sendaknya setelah mengetahui ini kita dapat menjaga diri, utamanya dari yang membatalkan puasa, kemudian juga dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, agar puasa kita betul-betul menjadi puasa yang makbul, puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari hal-hal yang terhindar dari puasa yang sia-sia. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal yang sedemikian. Pergi begitu, Kang Nana. Baik, nah nih kalau buat tunanetra berarti berinteraksi yang berlebihan dengan yang membangkitkan syahwat tadi juga termasuk dalam kategori pembatalan puasa ya? Iya, betul sekali. Makanya tadi kan saya bilang dari telinga. Ya. Nah, tadi kan saya sudah katakan kan? Iya, seperti itu. Baik. Nah, jadi teman-teman, semoga dengan kita dibekali ini dengan syarat dengan pahala atau hal-hal yang membatalkan baik pahala puasa ataupun secara lahir, ini kita bisa semakin waspada. Jangan sampai kita termasuk kategori yang disampaikan Nabi tadi, cuma dapat lapar sama hausnya doang ya, sia-sia. Baik, sobat Kasa dimanapun berada, yang sampai sini dulu karena di kejauhan sana juga sudah terdengar azan maghrib ya. Jadi Kang Nana sama Om Ustadz juga membantu
puasa. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata ataupun penyampaian. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan oleh Ustaz untuk kita semua pada hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.